Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika cemas berlebih, lakukan saja hal ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika cemas berlebih, lakukan saja hal ini. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat ketika kita mengalami gangguan apa itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, kita sering ya merasa cemas ya, merasa cemas yang berlebihan, bahkan kadang walaupun kita sudah membaik, tiba-tiba cemas itu datang ya, sehingga sangat mengganggu buat kita ya. Nah, maka bagaimana solusinya ketika menghadapi hal itu ya. Nah, ini yang lebih pentingnya, lebih penting. Jadi pokoknya lakukan saja hal ini. Ini artinya ada beberapa tips yang perlu kita garis bawahi dan bisa kita praktekkan yang insya Allah itu akan mengatasi ketika kita masih merasakan kecemasan berlebih. Entah itu dipicu dari sensasi-sensasi yang muncul ya, maupun dari perasaan psikis ya, atau emosi, atau dari pikiran yang tegang ya. Itu semuanya nanti akan bisa membaik dengan melalui hal-hal yang kita jadikan solusinya. Nah, untuk itu ya, tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu ketika kita masih merasa ada kecemasan berlebih ya, mungkin semacam ketakutan, kegelisahan ya, ketidaknyamanan ya. Nah, itu sering ya kita muncul seperti itu, mungkin diawali dari biasanya dipicu oleh sensasi ya. Jadi bisa saja sensasi itu muncul lebih dulu ya, mungkin kita merasakan keliengan, mungkin kita merasakan dada berdebar-debar ya, detak jantung seperti duk-duknya kencang ya. Nah, itu kadang membuat kita menjadi cemas ya, termasuk mungkin perut yang masih sering merasa kembung ya, begah, sembelit ya. Itu pun bisa memicu kadang kita tiba-tiba menjadi cemas ya. Kenapa kita cemas? Kadang kita takut dengan sensasi itu, jangan-jangan tidak sembuh ya, jangan-jangan ini apa, terkena penyakit
berat yang lain ya. Nah, itu yang sering kita cemaskan itu seperti itu ketika dipicu oleh sensasi. Tetapi tidak perlu takut ya, tidak perlu bertambah cemas ya, itu tidak apa-apa ya. Jadi itu memang reaksi tubuh kita ya. Ya, karena kita memiliki kecemasan itu memang seperti itu ya. Jadi artinya tubuh selalu bersiaga ya, sehingga ketika ada sensasi muncul, nah itu kecemasan kita menjadi naik ya. Cuma bedanya dengan orang yang istilahnya normal, itu kecemasannya sebatas ya, sebatas normal. Tetapi kadang kita menjadi berlebihan, menjadi tidak terkendali. Nah, sebenarnya hanya masalah itu ya. Tetapi ketika kita sudah sadar bahwa diri kita ini sedang cemas ya, kecemasannya berlebih, nah itu pun sebenarnya sangat mudah untuk dikendalikan ya. Itu seperti itu. Jadi intinya memang selain kita jangan panik ya, tidak perlu menambah cemas, menambah takut ya, kita belajar mengendalikan ya itu. Nah, nanti ada caranya bagaimana kita mengendalikan hal itu supaya kecemasan itu cepat menghilang, teman-teman ya itu. Nah, bisa juga kadang kecemasan itu dipicu dari hal-hal yang bersifat psikis ya. Contohnya ketika kita banyak mikir ya, banyak mikir yang beban-beban yang berat membuat pikiran kita menjadi sibuk dan tegang ya, apalagi itu tidak kunjung ada penyelesaian. Nah, akhirnya kita juga bisa menjadi cemas ya, khawatir, was-was. Itu biasa seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya itu. Nah, kemudian bisa juga karena dipicu dari emosi ya. Kita sering merasa mungkin marah ya, marah itu sebabnya juga bermacam-macam ya. Mungkin kita merasa tersakiti, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya ya. Nah, itu kadang menjadi marah. Nah, itu juga bisa memicu kecemasan itu menjadi datang. Jadi, termasuk perasaan-perasaan kita ya. Itu contohnya perasaan kita merasa menderita ya, merasa tersakiti, merasa seperti tidak diberi kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sama seperti itu. Nah, maka ujung-ujungnya kita menjadi kecemasan yang berlebih. Ketika kecemasan berlebih itu selalu muncul, nah itu kadang memicu juga ya, memicu lambung kita. Jadi asam lambung menjadi tidak normal. Nah, ketika asam lambung tidak normal, contohnya terjadi sering ada kenaikan asam lambung, maka kita sensasinya kadang perut menjadi kembung, menjadi begah ya. Belum lagi kadang terjadi GERD ya, ada kenaikan asam lambung itu akhirnya terjadi GERD ya, sehingga di dada terasa panas, terasa nyeri, ya, terasa berdebar-debar, bahkan ada rasa-rasa yang sakit ya di seputar dada seperti nyeri dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Bahkan tidak hanya di seputar dada, ketika kita sudah mengalami GERD ya, itu bisa kemana-mana ya, sensasinya itu seperti itu ya. Termasuk sensasi yang bersifat mental pun ya, kadang kita menjadi penakut ya, menjadi tidak berani bepergian jauh, takut sendirian, takut di keramaian dan lain sebagainya. Nah, itu juga kadang seperti itu. Nah, belum lagi dari segi perasaan, kita kadang menjadi kagetan ya, menjadi kagetan, menjadi terlalu sensitif ya di dalam kita mensikapi segala sesuatu. Nah, ini awalnya itu dari kecemasan yang berlebih, teman-teman. Maka dari itu sadari saja dan kita kendalikan saja ketika hal itu masih muncul ya, masih muncul. Nah, bagaimana caranya untuk mengendalikan hal itu atau solusinya bagaimana ya? Ini ada beberapa hal ya. Jadi kecemasan berlebih itu bisa, yang pertama bisa dilawan ya, yang kedua bisa dihindari ya, kemudian yang ketiga bisa berdamai ya, kita berdamai, kemudian yang keempat bisa kita pasrah ya. Itu seperti itu secara garis besar ya. Ini yang
biasa saya praktekkan pada saat itu ya, pada saat saya sering mengalami kecemasan itu yang saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah menjadi semakin membaik ya, bahkan menjadi sembuh ya, sembuh, terbebas dari kecemasan yang berlebih seperti itu. Nah itu teman-teman. Nah oke ya, jadi bagaimana caranya solusinya ya? Yang pertama yaitu ketika kecemasan itu masih tinggi ya, untuk mengatasinya ya, yaitu yang pertama dengan teknik atau dengan metode ya, atau dengan cara yaitu bisa dilawan ya. Nah bagaimana melawan ketika kita sedang cemas ya, yang namanya orang sedang cemas, kecemasan tinggi kan secara fisik tubuh merasa lemes ya, tidak bertenaga, kadang pusing, jalan saja sempoyongan, ini kan susah ya. Nah makanya satu-satunya jalan untuk melawan itu adalah kita lawan dengan afirmasi positif teman-teman. Apa itu afirmasi positif? Yaitu kata-kata positif ya, yang kita ucapkan, kita hayati ya, akhirnya memberikan semangat kepada diri kita, yaitu seperti itu, memberikan sugesti kepada diri kita. Nah yang terpenting itu adalah kata-kata yang menguatkan ya, menguatkan. Contohnya misalkan ya, ketika kita merasa cemas berlebih itu datang ya, entah itu muncul dalam bentuk sensasi fisik maupun dalam bentuk sensasi psikis ya, katakan saja ya. Jadi kata-kata afirmasi contohnya saya tidak apa-apa ya, saya baik-baik saja, saya berani, saya tenang, misalkan seperti itu. Kita ulang-ulang ya. Jadi dan kita tahu karena kita sedang cemas sehingga dikatakan saya berani ya. Cemas itu kan karena ketidakberanian secara mental, itu sebenarnya seperti itu. Maka dan tidak tenang ya, maka katakan saya tenang dan saya berani ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Jadi kita jangan bosan berafirmasi positif. Pokoknya kalau ada rasa tidak nyaman ya, itu kemungkinan besar dipicu dari kecemasan, langsung saja afirmasi dan caranya tepukan di dada seperti ini ya. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya tenang dan saya berani, seperti itu. Dengan seperti itu nanti rasa-rasa yang cemas tadi yang membuat kita lemes kadang itu menjadi berkurang, bahkan nanti menghilang ketika kita selalu berafirmasi seperti itu ya. Karena pikiran itu sebenarnya cara mengendalikannya yaitu lewat afirmasi-afirmasi seperti itu. Ketika kita lebih banyak afirmasinya, maka pikiran tidak akan mengembara ya, mengembara kepada trauma, kepada ketakutan, itu enggak ke sana, sehingga mengikuti afirmasi kita. Nah, sehingga respon tubuh ketika kita afirmasinya positif ya, respon tubuh menjadi positif. Artinya tubuh menjadi baik-baik saja, bahkan sensasi pun itu juga akan menghilang karena kita sudah mengatakan saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Itu seperti itu ya. Saya tenang dan saya berani, itu seperti itu. Itu ulang-ulang saja. Ini menurut saya mantra yang cukup ajaib lah, karena bisa merubah situasi secara mental maupun secara fisik yang dipenuhi dengan sensasi yang dirasa itu sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Itu seperti itu teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua, ketika kita merasakan kecemasan berlebih datang ya, nah itu bisa kita menghindar teman-teman. Nah, bagaimana caranya menghindar ya? Menghindari kecemasan berlebih ya. Kita itu bisa pergi keluar ya, artinya keluar rumah lah ya. Kemudian berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Istilahnya kita mengalihkan perhatian ya, mengalihkan perhatian. Nah, sibuk dengan kegiatan itu. Jadi caranya untuk menghindari itu memang harus dibarengi dengan ini masa bodoh dan cuek ya. Jadi sensasi cemas yang muncul ya, yang tentunya dibarengi dengan sensasi fisik ya, itu kita cuekin ya, kita masa bodoh, kemudian kita alihkan perhatian. Nah ini namanya menghindar ya. Jadi kita tidak peduli lah, tidak peduli dengan rasa-rasa yang sedang muncul di dalam ini
tubuh kita ya. Jadi kita pokoknya masa bodoh ya, peduli amat lah seperti itu ya, persetan dengan sensasi. Nah akhirnya ya sensasi itu akan menghilang karena kita asik dengan pengalihannya. Mungkin dengan pengalihannya kita melakukan kegiatan ya, kegiatan apalagi kegiatan itu yang membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia ya. Contohnya kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah ini luar biasa ya. Jadi kecemasan itu akan menghilang dengan sendirinya ya. Atau kita melakukan interaksi dengan orang lain ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang lain, mungkin kita curhat dengan orang lain, sehingga kita asik ya, asik dalam komunikasi dengan orang lain, sehingga sensasi yang tadinya terasa tidak nyaman di tubuh itu juga akan terlupakan, akhirnya menghilang. Nah itu jadi tekniknya seperti itu. Jika kalau kita merasa tidak nyaman, justru jangan berdiam diri ya, jangan dirasa-rasa. Kalau dirasa itu semakin melekat ya, semakin kuat rasa-rasa itu ya, bahkan susah menghilang ya. Tapi caranya seperti itu. Jadi namanya kita menghindar ya. Nah caranya ya seperti tadi itu ya, kita contohnya keluar rumah berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita sibuk dengan kegiatan lain, kita mengalihkan diri lah, mengalihkan perhatian, itu seperti itu dengan dibarengi cuek dan masa bodoh. Nah dengan seperti itu insya Allah itu nanti pasti kecemasan itu akan menghilang teman-teman. Jadi kuncinya pokoknya kita jangan istilahnya menikmati cemasnya. Kalau kita nikmati cemasnya, kita berdiam, kemudian kita tiduran dan dirasa-rasa, itu semakin kuat rasa-rasa itu teman-teman ya. Itu. Nah itu yang tip yang kedua ya. Kemudian tip yang ketiga, bagaimana cara mengatasi ketika kita ada kecemasan berlebih datang ya, disertai dengan sensasi-sensasi yang muncul. Nah itu bisa berdamai ya, berdamai dengan kecemasan kita sendiri ya. Berdamai itu artinya diterima lah, diterima ya, diterima, dirasakan, ya sudah, bentuknya seperti itu, kita terima saja. Nah itu berdamai dengan sensasi namanya. Nah itu juga harus dibarengi dengan afirmasi, tapi afirmasinya afirmasi menerima. Contohnya ya, misalkan kita merasa dada tidak nyaman ya, ini kemudian kita afirmasikan ya, afirmasi yang menerima. Walaupun saya merasa dadanya nyeri, misalkan kalau nyeri ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan tulus dan ikhlas. Seperti itu, katakan seperti itu ya. Ketika sudah dikatakan ya nanti artinya kita sudah menerima, apalagi menerimanya dengan tulus dan ikhlas, akhirnya menerima secara total ya, akhirnya sensasi itu akan lewat, seperti itu. Jadi pada dasarnya memang sensasi itu kalau sudah diterima ya sudah lewat, karena kita sudah merasakan itu seperti itu. Tetapi kalau kita tolak ya, kita tolak artinya kita masih mengeluh ya, kita tidak menerima, kita selalu istilahnya protes dengan keadaan ini. Nah itu yang menjadi melekat teman-teman ya. Maka dari itu ini solusi yang ketiga, berdamai saja, terima saja. Kalau sudah diterima ya sudah, memang tujuannya dari Sang Pencipta supaya kita mengalami sebenarnya ya. Jadi hidup itu memang kenapa kita diturunkan ke alam ya, supaya kita mengalami. Kenapa kita diberi hidup atau hayat ya, supaya kita menghayati semua rasa-rasa yang ada di dalam kehidupan ini. Itu uniknya itu seperti itu. Nanti kalau kita sudah mengalami, sudah menghayati, lewat teman-teman. Akhirnya kita menjadi membaik, kita merasakan tenang, merasakan damai, bahkan merasakan bahagia. Nah disitulah nanti kecemasan akan normal kembali teman-teman ya. Nah itu, maka silahkan bisa saja ditempuh seperti itu. Jadi caranya menerima tadi ya dengan afirmasi positif. Jadi apapun sensasinya yang kita rasakan, katakan saja ya. Contohnya misalkan
kepala rasanya berat, ya udah diterima saja. Padahal kepala berat ini juga akibat dari kecemasan kita sendiri ya. Katakan saja ya, walaupun kepala saya berat, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan tulus, ikhlas dan pasrah. Nah, seperti itu saja. Nah, itu nanti akhirnya kan lewat juga, teman-teman ya. Itu. Jadi, memang kita diajak untuk aktif, teman-teman. Jadi, aktif untuk merespon segala sesuatu sensasi yang sedang kita alami. Itu ya. Maka sakit ini adalah bentuknya adalah pembelajaran buat kita supaya kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin baik, dan pada akhirnya nanti menjadi semakin bahagia ya. Jadi tidak perlu istilahnya kita merasa menderita, merasa sakit, jangan ya. Jadi ini adalah ujian ya, ujian yang harus kita lalui karena ini adalah pembelajaran kehidupan yang pada akhirnya nanti ya semuanya akan melewati semua. Ini hanya proses saja, itu seperti itu, dan akhirnya kita menjadi sembuh dari gangguan khususnya yang dipicu oleh kecemasan berlebih, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi dengan teknik berdamai atau menerima ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini yang keempat, yaitu dengan ketika kita sudah mencoba melawan susah ya, kemudian kita menghindar juga susah ya, kemudian kita mencoba berdamai juga belum, rasanya belum klik lah seperti itu, maka yang terakhir adalah kita cukup pasrah saja ya. Pasrah kepada siapa? Ya pasrah kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena istilahnya kita mau hidup ini kan juga dari Sang Pencipta ya, maka kita pasrahkan saja ketika hidup kita merasa ada trouble, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mendekat saja, pasrah itu mendekat kepada Sang Pencipta ya, tentunya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Mungkin kita melalui banyak berdoa atau ibadah ya, itu seperti itu. Kita lebih banyak bersyukur, kita banyak bersabar, kita sadar tentang kekurangan-kekurangan diri kita dan berani memperbaiki, kemudian kita ikhlas dengan proses yang sedang kita alami ya. Nah, dengan seperti itu nanti maka akan lahirlah kita yang baru ya, setelah mengalami gangguan ini, istilahnya sudah lulus lah ujiannya, itu seperti itu, dan akhirnya kita menjadi lebih baik dari fase-fase sebelumnya ya, atau dari masa-masa yang lalu. Insya Allah itu semuanya akan berproses dan akhirnya sembuh, teman-teman ya, akhirnya menjadi membaik hanya dengan cara itu ya. Jadi mempraktekkan tip-tip yang tadi antara 1 sampai 4, silahkan dipraktekkan yang kira-kira mudah bagi teman-teman dan cocok itu yang mana ya, itu nah silahkan lakukan saja. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.